Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini edisi Senin 16 Maret 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda bersama saya Naswa Sabita, inilah berita selengkapnya. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk. Untuk kelancaran operasi ketupat 2026, Polres Labusel siagakan 515 pasukan. Pemko Medan tingkatkan peran masjid berdayakan masyarakat. Pemirsa, diduga akibat konseling listrik, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Juanda, Kota Medan. Akibatnya lebih dari 5 rumah yang berada di tempat di pinggir sungai ini terbakar. Kerugian material hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dari rekaman video amatir warga, mereka kebakaran di salah satu rumah di kawasan Jalan Juanda, Kota Medan. Dalam video tersebut, api yang berkobar cukup besar langsung menyambar rumah yang ada di sebelahnya. Kepanikan melanda warga yang ditinggal di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan langsung datang untuk memadamkan api yang sudah merambat ke rumah di sekitarnya. Kepala Lingkungan 4 Irsan Nasution mengatakan awalnya api terlihat dari salah satu rumah warga dalam keadaan kosong, pemilik rumah yang sedang bekerja. Melihat api yang cukup besar, warga pun berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran datang. Sedikitnya lebih dari 5 rumah yang terbakar, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian persis kita nggak tahu karena lagi sholat Jumat ya kan, itu pun belum selesai. Perkiraan 1.15. Berapa unit Pak terbakar Pak? Jadi saya hitung di sini saja 4, di bagian sana ada yang 4, dan kita pertama 8. Itu rumah warga Pak yang terbakar? Rumah warga. Penyebab kebakaran bagaimana? Sementara ini belum diketahui karena yang asal api orangnya nggak ada. Itu rumahnya dia jualan itu bagaimana Pak? Tidak, dia tinggal tempat tinggal. Semi permanen semua Pak? Ada korban Pak? Sementara ini enggak, mungkin paringnya nggak ada lah. Ratusan warga Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan menggeruduk PT Argo Raya Mas. Warga meminta pabrik pengelola minyak goreng tersebut ditutup karena lalai dalam peristiwa kebakaran yang hampir menghanguskan rumah warga yang berdekatan dengan pabrik. Ratusan warga Kelurahan Semati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan menggeruduk PT Argo Raya Mas. Warga meminta pabrik pengolahan minyak goreng tersebut ditutup karena dinilai lalai dalam menjalankan perusahaannya. Salah seorang pengunjuk rasa, Weni Zebua, mengatakan kebakaran terjadi dalam kemarin sore, warga sudah berteriak dan melempar pabrik. Namun pihak pabrik tidak mengetahui adanya peristiwa kebakaran hingga warga berinisiatif sendiri memadamkan api. Masyarakat sudah resah dan semalam kejadiannya sekitar jam 2 sore. Kami masyarakat menengok situasi samping rumah bahwasanya api sudah mendekat ke rumah. Jadi nggak ada inisiatif dari pabrik, sama sekali tidak ada inisiatif baiknya untuk memadamkan api yang kena dekat-dekat rumah. Jadi kami sebagai masyarakat terdekat merasa tidak nyaman dengan adanya pabrik di tempat kami ini untuk saat ini. Salah seorang perwakilan perusahaan Muslim mengatakan pada peristiwa tersebut pihak perusahaan berupaya memadamkan api dengan menurunkan tim internal pabrik.
memadamkan Bapak. Namun apapun secara investigasi tentu kita ada tahapan dengan tim yang sudah kita persiapkan. Tapi api sempat kita padamkan dan tidak ada gejala kepada pihak perumahan warga. Warga pengunjuk rasa membubarkan diri usai aspirasinya didengar oleh pihak perusahaan dengan tuntutan truk kontainer yang keluar masuk areal pabrik sesuai kontainer agar tidak membahayakan masyarakat dan memberikan lapangan pekerja bagi pemuda dan warga setempat. Pemirsa, sesosok mayat laki-laki ditemukan mengambang di aliran Sungai Lagunda, tepatnya di Dusun Blok 17, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Berdagai. Atas pedalam petugas, motif penganiayaan sementara disebabkan karena korban sering mencuri buah sawit di kebun milik pelaku. Warga Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalipa digegerkan dengan adanya penemuan sesosok mayat laki-laki dan dengan luka mengenaskan mengambang di aliran Sungai Lagunda ditutupi tumpukan rumput atau eceng gondok. Korban diketahui bernama Dedi Samosir, umur 34 tahun, warga Dusun Silaban, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Berdagai. Berdasarkan keterangan adik korban Rian di Samosir, korban terakhir terlihat berada di rumah pada Jumat lalu. Dan sejak saat itu tidak kembali sehingga keluarga melakukan pencarian. Adik korban bersama beberapa warga melakukan pencarian di sekitar pemukiman dan aliran Sungai Lagunda. Warga mencurigai adanya tumpukan rumput air atau eceng gondok di sungai yang mengeluarkan aroma bau busuk. Dengan kecurigaan keluarga, bersama warga langsung melakukan pencarian di lokasi dan korban ditemukan mengambang dalam kondisi bekas luka sayatan di leher. Ya, kalau harapan kami semoga pelakunya dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Jangan dikasih kelonggaran. Jadi, saya sebagai adiknya korban dan orang tua saya, semoga pihak Polres mengusut tuntas masalah ini sampai terbukti siapa pelakunya. Sementara Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Mulyono membenarkan adanya penemuan mayat seorang laki-laki di aliran Sungai Lagunda, Desa Bandar Tengah. Pada malam itu juga tim Inafis Polres Tebing Tinggi langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum et repertum guna memastikan penyebab kematian korban. Berdasarkan dari pemeriksaan Satreskrim, motif dikarenakan korban sering melakukan pencurian sawit di desa tersebut. Tim berhasil mengamankan 2 orang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan atas nama Royan Haloho dan James Tambunan, sementara pihak keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Pemirsa, 2 orang terluka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil pikap dengan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 122-123 kawasan perkebunan Dolo Estate, Kecamatan 50 Batubara. Kecelakaan bermula saat mobil pikap yang datang dari arah Kisaran menuju Medan diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Pada saat bersamaan, truk tangki datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil pikap mengalami kerusakan parah, mulai dari kaca depan pecah hingga pintu kendaraan rusak. Sedangkan truk tangki hanya mengalami kerusakan pada bagian bumper depan. Sementara itu, supir dan kenek mobil pikap mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh. Keduanya kemudian dievakuasi dan mendapatkan perawatan di Puskesmas 50 setempat. Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Batubara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari warga di TKP. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Pemirsa, selama Ramadan, tepatnya sejak 19 Februari hingga 10 Maret 2026, Polres Binjai berhasil mengungkapkan 9 kasus narkotika dan mengamankan 11 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti berupa 12,8 gram sabu-sabu serta 12 butir pil ekstasi.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana usai buka puasa bersama insan pers di salah satu rumah makan di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara. Kegiatan buka puasa bersama ini diawali dengan mendengarkan tausiah dan diakhiri dengan pemberian bingkisan lebaran kepada perwakilan wartawan termasuk Ketua PWI Binjai Arma Delisa Budi. Kapolres Binjai menjelaskan selama Ramadan pihaknya rutin melaksanakan patroli gabungan untuk mengantisipasi aksi geng motor dan tawuran remaja. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 20 unit sepeda motor. Ada pun langkah-langkah yang kami lakukan, melakukan patroli skala besar untuk antisipasi gangguan Kamtipmas dan kejahatan dari konvensional, kejahatan terkait pencurian kendaraan bermotor, kemudian tawuran antar warga, geng motor, maupun hal-hal yang meresahkan masyarakat. Kami melaksanakan strategi patroli skala besar di tempat-tempat yang atau titik yang terjadi tingkat kerawanan dalam hal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Selain itu, Polres Binjai juga melakukan berbagai kegiatan sosial seperti berbagi takjil dan safari Ramadan di wilayah hukum Polres Binjai. Sementara untuk pengamanan Idul Fitri, Polres Binjai telah mendirikan 6 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2026, Polres Binjai menurunkan sekitar 468 personil yang didukung 100 personil dari instansi terkait. Personil gabungan disiagikan dalam sejumlah pos yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui patroli rutin, baik terpatroli malam subuh hingga patroli skala besar di titik-titik rawan, mencegah berbagai tindakan kriminalisasi. Wali Kota Medan Riko Waas meninjau ke seluruh sejumlah pasar tradisional Kota Medan untuk memastikan harga kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Dalam tinjauan tersebut, Wali Kota Medan berkesempatan berbelanja cabai merah. Didampingi sejumlah pejabat Pemko Medan termasuk Direktur Utama PD Pasar Medan Anggia, Kepala Dinas Kominfo Kota Medan Arahman Pane, dan sejumlah pengamat ekonomi maupun stakeholder terkait meninjau ke sejumlah komoditi pangan di Pasar Petisa Medan pagi tadi. Dalam tinjauannya, Wali Kota Medan Riko Waas diawali melihat langsung proses program gerakan pangan murah yang mendapat antusias dari masyarakat. Dari program tersebut, warga dapat membeli daging ayam potong 1 kilo, diberi bonus setengah kilo telur ayam Eropa, dan banyak lagi bonus tambahan dari Pemko Medan ditawarkan di beberapa pasar tradisional di Kota Medan selama 2 hari. Kunjungan Wali Kota Medan juga menyasar ke beberapa komoditi sayuran, daging sapi, dan panganan lainnya, sekaligus menyapa pedagang terkait pasokan maupun harga yang dijual. Dari cengkerama tersebut, Wali Kota Medan berbelanja cabai merah. Cantik cabainya bersih ya? Cantik Pak, nih Berapa ibu jual? 34. Berapa? Ini kami ambil 36, jual 40. Mama 32 ibu ambil. Yang sana kami ambil yang 32. Ini cabai kuning juga. Agak lain. Tinjauan Wali Kota Medan tersebut diharapkan harga komoditi kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan dan pasokan mencukupi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran, Kementerian Pekerjaan Umum menjamin kelancaran Jalinsum via Tarutung Sibolga menjelang puncak arus mudik Lebaran. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kondisi jalan lintas Sumatera Jalinsum ruas Tarutung Sibolga siap dilalui pemudik. Ruas Jalinsum yang menghubungkan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara hingga Sibolga dan Tapteng merupakan salah satu jalur strategis yang kerap dilalui kendaraan pemudik menuju kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Mendekati hari raya seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang pulang ke kampung halaman hingga kini masih terpantau normal dan belum ada terlihat peningkatan yang signifikan.
Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang diperkirakan akan mulai meningkat dalam beberapa hari ke depan, terutama mendekati puncak arus mudik, pengguna jalan diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan selama perjalanan di jalur via Tarutung Sibolga pasca bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Diperkirakan peningkatan arus kendaraan di jalur Medan Tarutung Sibolga akan mulai terlihat mendekati Hari Raya Idul Fitri seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Dengan kondisi jalan yang terjaga dan pengawasan yang terus dilakukan, menurut Menteri PU Dodi Hanggodo diharapkan arus mudik pada Lebaran tahun ini melalui jalur Tarutung Sibolga dapat berjalan aman lancar bagi para pengguna jalan di jalur lintas Sumatera via Tarutung Sibolga. Sumatera Utara, terutama dari ruas ini dari Medan ke Sibolga, saya yakin sudah siap untuk menghadapi arus mudik di Hamil Kalau titik-titik longsor karena itu kan baru saja terjadi, selalu kita bersihkan dan pekerjaannya itu menerus. Jadi kalau ini longsor ya ini kita bersihkan terus. Dan di tiap-tiap titik yang memang sudah menjadi langganan longsor, kita siapkan alatan berat di situ. Jadi mungkin nanti juga ada posko bersama di situ. Pemirsa, Mapolres Labuhan Batu Selatan menggelar apel gabungan pasukan operasi Ketupat 2026 di lapangan apel Tribata dalam rangka menyiapkan pasukan yang akan bertugas mengawal kelancaran dan keamanan arus mudik dan balik Lebaran 2026. Operasi Ketupat yang digelar sore hari yang dipimpin Kapolres Labuhan Batu Selatan dimulai dengan pemeriksaan pasukan dan pemasangan pitaka personil gabungan sebagai tanda operasi Ketupat sudah resmi berjalan. Gelar pasukan ini merupakan kesiapan final dari personil gabungan yang memastikan kesiapan seluruh pasukan dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Ada 515 personil yang akan disiagakan dalam apel ini selain TNI, Polri dan Forkompimda. Pihak security dari setiap perusahaan juga dilibatkan dalam pengamanan mudik Lebaran. Kapolres Labuhan Batu Selta AKBP Aditya Sembiring usai memimpin gelar pasukan gabungan operasi Ketupat menyampaikan untuk kegiatan operasi Ketupat Toba 2026 ini ada 515 personil yang terlibat dari TNI, Polri dan Forkopimda yang kesemuanya untuk memastikan pelaksanaan perayaan Lebaran dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar. Dapat berjalan dengan sehingga dapat menjadi peluang. Yang kesemuanya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan perayaan ibadah Lebaran dapat terlaksana dengan tertib, aman, nyaman dan lancar. Khususnya pada saat nanti arus mudik dan arus balik yang akan melintasi wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk jalur alternatif, kita menyiapkan beberapa jalur alternatif. Tentunya nanti penggunaan jalur alternatif melihat kondisi di lapangan. Untuk menambah kelancaran operasi Ketupat Toba 2026, Polres Labuhan Batu Selatan dibantu kamera CCTV yang ditempatkan di beberapa titik sepanjang jalan lintas Sumatera. Pembangunan pergudangan Koperasi Merah Putih resmi dimulai melalui proses groundbreaking di kawasan Pantai Pasir Putih Pasifik, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Kehadiran fasilitas ini tidak hanya diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi koperasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pergudangan ini dibangun di atas lahan hibah dari Ketua Umum DPP Komite Masyarakat Danau Toba, Edison Manurung, yang menyampaikan pembangunan fasilitas ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi baru yang memberi manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Berdirinya pergudangan Koperasi Merah Putih di kawasan Pantai Pasir Putih Pasifik akan menimbulkan efek berantai atau domino efek terhadap perkembangan wilayah tersebut. Aktivitas ekonomi mulai bergerak, maka sektor lain seperti perdagangan, transportasi hingga pariwisata juga akan ikut berkembang. Edison menilai lokasi pembangunan yang berada di kawasan Pantai Pasir Putih Pasifik Porsea sangat strategis karena daerah tersebut kini mulai berkembang sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah Kabupaten Toba. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini mulai dikunjungi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah.
Pembangunan pergudangan koperasi di kawasan tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang pada akhirnya mendukung pembangunan pariwisata. Pembukaan oleh MC untuk adanya keberadaan gerai koperasi Merah Putih di daerah Desa Patani 4 Kecamatan Porsea yang juga berkolaborasi dengan pariwisata karena di sini ada pariwisata yang telah diresmikan Pak Bupati. Harapan saya dengan kehadiran koperasi Merah Putih di daerah ini menjadi efek domino untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Porsea, umumnya di Kabupaten Toba, di kawasan Danau Toba. Sinergi antara penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan pengembangan sektor pariwisata kawasan Pantai Pasir Putih Pasifik Porsea diharapkan dapat tumbuh menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi baru di Kabupaten Toba. Pemirsa, Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara menggelar kegiatan penuh berkah dengan memberikan 1.000 voucher belanja kepada anak yatim piatu yang dapat ditukar dengan pakaian lebaran di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Medan. Sebanyak 1.000 anak yatim piatu yang menerima voucher belanja langsung menukarkan pakaian lebaran dengan nilai tukar voucher untuk anak sekolah SD sebesar Rp200.000 dan SMP serta SMA Rp300.000. Pembina Yayasan Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara Maratua Simanjuntak mengatakan pembagian bantuan sosial bagi anak yatim piatu setiap tahun dilakukan agar seluruh umat muslim dapat merayakan lebaran. Anak yatim itu jangan kamu rendahkanlah, jangan. Sayangilah dia, karena dia memang tidak ada orang tuanya, bukan atas keinginannya, tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan demikian. Sayalah yang akan berusaha mencari orang-orang tuanya, pengganti orang tuanya. Itu maka kita sayangi mereka dengan memberikan seperti ini. Direktur Al-Azhar Asy Syarif International Boarding School, Adian Simanjuntak menjelaskan pembagian voucher belanja ini terlaksana atas kerjasama antara Al-Azhar Asy Syarif Sumatera Utara dengan orang tua santri dan santriwati, serta santri dan santriwati. Alhamdulillah Al-Azhar Asy Syarif istiqomah setiap tahunnya dan berniat di tahun-tahun selanjutnya untuk menambah penerima manfaat dari apa yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak, pendidikan karakter, pendidikan akhlak, yaitu memberikan sebagian hartanya, uangnya, jajannya disisihkan untuk anak yatim piatu dan juga kaum duafa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Kota Medan menggelar safari Ramadan spesial peringatan Nuzulul Quran di Masjid Baitur Rahman Medan Denai Sabtu malam. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat sekaligus ruang pemberdayaan masyarakat. Melalui program tersebut, Pemko Medan mendorong masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berbagai sarana pendidikan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pengajian, pesantren kilat, hingga pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan literasi Al-Quran, serta membangun karakter religius di tengah masyarakat. Selain sektor pendidikan, masjid dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan badan usaha milik masjid, berbagai aktivitas ekonomi berbasis komunitas dapat dikembangkan sehingga masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian ekonomi umat. Lebih jauh, masjid juga diharapkan mampu menjadi tempat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui berbagai kegiatan sosial dan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga program pedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas dalam pengantarannya menyampaikan bahwa masjid memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Ia mengajak generasi muda untuk menjadikan masjid sebagai ruang aktivitas positif sekaligus benteng dalam menghadapi pengaruh negatif seperti penyalahgunaan gadget dan narkoba. Titipan kami jaga daerah masing-masing. Anak-anak muda ya, buatlah kegiatan yang positif. Jangan malah berkumpul menjadi kegiatan yang malah negatif.
Buat yang berkumpul, jaga masjid, datang kumpul ke masjid. Kalau ada permasalahan, laporkan ke Kepling atau lurah atau ke camat, ada permasalahan-permasalahan. Nah, jaga masing-masing daerah kita. Anak-anak muda itu fungsinya apa? Juga menjaga daerah masing-masing, memperkuat daerah. Ya, buat yang baik, tunjukkan bahwasanya ini pemuda-pemuda di daerah itu menjadi pelindung bagi daerahnya sendiri. Ya, bukan malah merusak ataupun mempermalukan daerahnya. Nah, itu aja titipannya, ya. Pemirsa, Pemko Medan menggelar buka puasa bersama sekitar 1.500 jamaah di Medan Sunggal, dihadiri jajaran OPD, camat hingga Kepling dan masyarakat dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan pada Sabtu petang. Pemerintah Kota Medan menggelar kegiatan safari Ramadan dengan berbuka puasa bersama ribuan jemaah masjid di wilayah Medan Sunggal. Kegiatan ini dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah Pemko Medan serta masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan suci Ramadan. Sekitar 1.500 jemaah turut menghadiri kegiatan tersebut. Suasana kebersamaan tampak hangat ketika para jemaah bersama jajaran pemerintah kota bersiap menyambut waktu berbuka puasa. Momen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan menyampaikan pesan penting kepada masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam membangun Kota Medan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah. Ada masjid-masjid yang memang didatangi warga memang karena kecintaan masyarakat kepada daerah ini sendiri dan juga memang sudah menjadi rutinitas dan juga kebiasaan dari Masjid Al-Musabihin ini juga yang untuk mengadakan buka puasa bersama ini. Tentu apresiasi dari pemerintah Kota Medan untuk itu. Banyak manfaat dari masjid kita, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di masjid. Kami berharap para anak-anak muda bisa kumpul di masjid untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan apapun itu, bisa juga kegiatan kreatif, bisa juga yang berhubungan tentang keagamaan, dan bisa juga keduanya. Nah, ini yang harapan kita agar nantinya anak-anak muda bisa makin mencintai keagamaannya dan juga mencintai masjid. Pemirsa, berbagi berkah di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi bagi Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Mulai dari berbagai bantuan bahkan pokok hingga pemberian bantuan membeli pakaian lebaran bagi anak yatim piatu. Kalau dapat nikmat. Sebagai sekolah Islam yang memiliki moto Muslim intelektual, mengajak santri dan santriwati memiliki kepedulian terhadap sesama umat Muslim, khususnya pada bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Dalam memberikan berbagai bantuan bagi sesama umat Muslim, Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara mengajak para orang tua santri dan santriwati. Seluruh santri dan santriwati senantiasa diberikan pemahaman akan sebaik-baiknya manusia, menurut hadis Rasulullah SAW adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jelang Idul Fitri, sebanyak 1.000 anak yatim menerima voucher belanja pakaian lebaran yang langsung ditukar di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Medan. Ayah Yatim Indonesia mengapresiasi Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara karena memberikan voucher belanja pakaian lebaran bagi anak yatim piatu dengan total 1.000 voucher. Pada penukaran voucher untuk mendapatkan pakaian lebaran ini, tampak kebahagiaan yang terpancar dari setiap anak yatim piatu yang memperolehnya. Fatur, salah seorang anak yatim piatu selaku penerima voucher belanja pakaian lebaran, mengaku senang karena pada Idul Fitri 1447 Hijriah bisa memakai baju baru. Saya hari ini merasa sangat senang sekali karena bisa berbelanja baju lebaran di Mall Ramayana. Untuk itu saya berterima kasih kepada Al-Azhar Asy-Syarif. Satuan wartawan atau Satwar bertugas di Polres Labuhan Batu menyalurkan puluhan paket Ramadan berisikan makanan berbuka puasa, snack, beras, serta tali asi kepada anak yatim piatu dan perwakilan Badan Kemakmuran Masjid. Dalam rangka menguatkan iman serta meningkat tali silaturahmi, Satwal Polres Labuhan Batu menggelar buka puasa bersama di Rantau Perabat Labuhan Batu. Ketua Satwal Polres Labuhan Batu, Ucok Sitorus, mengatakan kegiatan buka bersama ini diisi dengan pemberian puluhan paket kepada anak yatim dan perwakilan BKM, di mana menurutnya bulan penuh berkah ini diisi dengan berbagai kegiatan berkaitan dengan keagamaan maupun sosial. Wakapolres Labuhan Batu, Kompol Henry Matondang, mengapresiasi kegiatan sosial yang dilaksanakan rekan-rekan media. Dirinya berharap agar insan media tetap memiliki rasa kepedulian yang tinggi, meningkatkan rasa syukur dan bertakwa.
Jadi saya sekali lagi bersama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media yang masih meluangkan waktu, masih mau berpikir untuk bersedekah kepada adik-adik kita dari yatim piatu. Mudah-mudahan dari niat baik ini, saat ini sekarang lagi nuzul Quran yang merupakan 7 Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari niat baik kita ini, kita semua orang-orang yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Sementara itu mewakili BKM Ahmad Ghazali Nasution mengatakan apa yang dilaksanakan Satwa Polres Labuhan Batu merupakan tindakan terpuji di saat berlangsungnya bulan penuh berkah. Dia berharap tindakan yang sama akan terus dilakukan dengan momen dan kondisi yang berbeda. Pemirsa, bulan puasa identik dengan munculnya beraneka ragam panganan baik kue ataupun buah-buahan yang jarang terlihat selain di bulan Ramadan. Salah satu buah yang sering terlihat di bulan puasa adalah buah timun suri. Ada yang berada di jalan lintas Sumatera Utara, tepatnya seputaran Kota Binjai menuju Kabupaten Langkat. Jika di hari biasa tidak ada pedagang yang berjalan di tepi jalan, namun di bulan puasa ini deretan penjual buah timun suri justru ramai terlihat. Buah timun suri atau timun Aceh ini hanya dijual pedagang di bulan Ramadan saja. Para penjual sekaligus petani buah timun suri hanya menanam buah ini sebelum bulan puasa dan panen menjelang masuknya bulan puasa. Di bulan puasa permintaan buah timun suri sangat tinggi, seperti halnya permintaan buah semangka dan melon. Warga memilih buah timun suri untuk berbuka puasa karena kandungan airnya yang banyak dan juga dipercaya dapat mengobati sariawan. Buah timun suri dimakan dengan campuran santan dan es. Salah seorang pedagang jual timun suri mengatakan hingga timun suri dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 tergantung besarnya timun suri. Timun suri diperoleh dari hasil tanamnya sendiri dan dari para petani di Kabupaten Langkat. Ia hanya menjual buah timun suri ini di bulan puasa, sedangkan di bulan lainnya ia merupakan pedagang baju keliling. Ya, jualan timun ini waktu Ramadan aja. Untuk Ramadan aja. Ini kita jualnya bagaimana? Per kilo ya, Bu? Per biji. Dari 5.000 sampai 20.000. Besar kecilnya. Manfaatnya biasanya katanya ini bisa cegah sariawan. Nah, itu untuk lambung pun katanya bagus ini timun ini. Jika Anda melihat pedagang di tepi jalan yang ada di Jalan Lintas Sumatera Utara menuju Kabupaten Langkat, tidak ada salahnya untuk mencoba buah yang satu ini dan merasakan khasiatnya untuk panas dalam. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, karena pertikaian dengan warga, pengutipan restribusi ke wisata air panas lereng Sibayak Desa Daulu, Kecamatan Brastagi, dan Semangat Gunung untuk sementara dihentikan hingga ada keputusan dan solusi dari Pemkab Karo. Pengutipan restribusi ke lokasi wisata air panas belerang lereng Sibayak Desa Daulu, Brastagi, dan Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemkab Karo kembali kisruh. Sejumlah warga Dauli yang mengatasnamakan Perkumpulan Warga Purba Simantuk Skuta atau pendiri desa melakukan pengutipan restribusi. Maka terjadi dua lokasi pengutipan terhadap pengunjung. Pihak pengelola pos restribusi yang lokasinya tidak jauh tidak terima, sehingga situasi sempat memanas. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian yang dihadapi Kapolsek Brastagi bersama Kasat Intel dan Kasat Pom Ofid Polres Tanah Karo melakukan musyawarah dan dialog serta terkait mandat petugas pengutipan kontribusi sejak 3 tahun lalu dipegang oleh oknum yang bukan warga desa Daulu. Mereka juga mempertanyakan 250 juta yang didestroskan setiap bulan ke Pemkab Karo. Meminta agar mereka sebagai pemegang mandat petugas pos distribusi. Sementara itu, Kepala Desa Daulu kecewa atas pertikaian dan pengelolaan restribusi tersebut. Ia tidak terlibat langsung dan hasil restribusi tidak ada untuk pendapat desa. Koordinator Lapangan Dinas Pariwisata Kabupaten Karo Budiman Sembiring menuntut akan melakukan rapat koordinasi Pemkab Karo bersama pihak terkait untuk solusi pengelolaan restribusi wisata air panas Daulu dan Semangat Gunung.
Dampingi pengelola dalam hal menyetor gaji ke daerah dan SOP penutupannya, bagaimana dia, pendampingannya, melakukan kiris itu saya yang bertemu. Untuk melakukan penutupan secara kiris itu launching 10 Januari kemarin itu saya dan itu terus kita tolong. Tapi dalam hal itu tadi saya mohon maaf kali lah, kita udah normal jumpa di sini. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 17 Maret 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat BMKG. Berjumpa kembali bersama saya Utami Alheria, Prokesor BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 17 Maret 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk di pagi hari berpotensi hujan ringan sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk di malam hari diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Tapteng, Langkat, Madinah, dan Karo. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 100%. Angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3-7 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit tanggal 15 Maret 2026, tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang terjadi di wilayah lereng barat, pegunungan, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, kita menuju ke simpang Jalan Guru Patimpus Adam Malik. Terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Adam Malik mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut. Selanjutnya kita pindah ke simpang Jalan Mandala Letda Sujono. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Letda Sujono mulai terjadi kepadatan volume kendaraan. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan antrian kendaraan yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas simpang Jalan Katamso Ani Idrus. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah Ani Idrus mengalami kepadatan kendaraan yang mengakibatkan melambatnya arus lalu lintas dan diprediksi akan semakin memadat saat memasuki jam pulang kerja. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisirum ITS Kota Medan. Dan saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi segmen Lintas Adalas. Pemirsa, arus mudik tahun 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai berlangsung. Pergerakan pemudik di ekspedisi terjadi 2 gelombang, yakni di awal libur sekolah serta berlakunya kebijakan WFA dan 2 hari sebelum Lebaran.
Arus mudik Lebaran 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diprediksi terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berlangsung saat libur sekolah dan penerapan kebijakan Work from Anywhere atau WFA. Sementara gelombang kedua diprediksi terjadi 2 hari sebelum Lebaran. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Chandra mengatakan, meski wilayah Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung tidak menjadi jalur lintasan arus mudik, namun volume kendaraan mulai meningkat di akhir pekan. Gelombang pertama didominasi orang tua siswa yang memanfaatkan libur sekolah, karyawan yang mengambil cuti lebih awal, serta ASN yang memanfaatkan kebijakan WFA. Untuk keamanan arus mudik, Polres Tanjung Jabung Timur mendirikan 3 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. Pos pengamanan didirikan di Kecamatan Geragai, Mandahara Ulu, dan Nipah Panjang. Sedangkan 1 pos pelayanan di Kecamatan Muara Sabak Barat, dekat area perkantoran. Ini diprediksi 2 gelombang, ini tanggal 14 dan 15 Maret, kemudian gelombang kedua ini tanggal 18-19, sebelum hari H Idul Fitri. Pemudik yang melewati jalan lintas Jambi Muara Sabak diharapkan dapat menjaga kecepatan berkendara, mengingat kerap terjadi kecelakaan di jalan utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga lintasan WKS karena minim penerangan di malam hari. Khalifa Tafari Jambi melaporkan. Pemirsa, BPTD kelas 3 Bengkulu resmi mengoperasikan 4 posko terpadu di Terminal Air Sebakul, Terminal Simpang Nangka, UPPKB Pucurup, dan kantor induk guna mengawal arus mudik Lebaran 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dan belasan investasi terkait, posko ini akan bersiaga penuh selama 24 jam untuk menjamin keamanan lalu lintas, serta memastikan kelayakan armada angkutan umum di wilayah Bengkulu. Menyambut lonjakan pemudik di wilayah Provinsi Bengkulu, BPTD kelas 3 Bengkulu mengambil peran sentral sebagai pengelola utama posko terpadu angkutan Lebaran. Tahun ini BPTD mengkonsentrasikan pengawasan pada 4 titik krusial, yakni Terminal Tipe A Air Sebakul, Terminal Simpang Nangka, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB Pucurup, serta Pusat Koordinasi di Kantor Induk BPTD kelas 3 Bengkulu. Peresmian posko ini menjadi momentum sinergi lintas sektoral yang melibatkan 17 instansi strategis. Di antaranya adalah Polda Bengkulu, TNI Angkatan Laut, Detasmen Polisi Militer, Basarnas, BMKG, hingga Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Dukungan penuh juga datang dari sektor jasa raharja dan operator infrastruktur seperti PT Hutama Karya, PT Pelindo, Damri, serta Otoritas Bandara Fatmawati Soekarno dan KSOP Pulau Bae. Asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu R.A. Deni menekankan pentingnya pengawasan terpadu ini agar pemudik merasa aman dalam berkendara, terutama pemudik yang menggunakan angkutan umum. Salah satu kita lakukan pos bersama terpadu ya supaya kita bisa mengatur dan memantau arus lalu lintas yang masuk dan keluar. Mudah-mudahan para pemudik ini tidak ada halangan. Inilah kita kerjasama dibantu oleh Pak dari Polda, dari Lantas, dari BPTD, dari Basarnas, dan POP semua. Kita kumpul di sini bersama-sama. Nanti di sini kan posko kita. Nanti ada yang jaga 21 jam. Ada ini tadi secara bergiliran. Yang mudah-mudahan kita bisa sebagai aparat bisa membantu masyarakat kita, kelancaran kita dalam melaksanakan kumpul keluarga dalam menyambut Lebaran tahun ini. Selain pemantauan arus, BPTD juga melakukan pengawasan ketat terhadap kelaikan armada melalui pemeriksaan fisik atau rem cek di setiap terminal. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, menegaskan tidak ada toleransi bagi armada yang tidak memenuhi standar keselamatan. Kita berkendara bukannya harusnya kita berkeselamatan, tapi kendaraannya tetap harus kita periksa terlebih dahulu, layak jalan apa tidak. Itu yang untuk kendaraan pribadi. Namun yang untuk kendaraan umum, nah kami sudah mempersiapkan teman-teman kami untuk ngeramcek yang namanya kendaraan operasional seperti bus yang akan keluar dari kota Bengkulu sehingga nanti tidak akan terjadi kecelakaan. Kesiapan apa lagi? Yang penting tetap hati-hati di jalan, tetap patuhi peraturan, jadilah pengguna jalan yang berkeselamatan.
Dengan kesiapan posko di Terminal Air Sebakul hingga UPPKB Pucurup, diharapkan mitigasi resiko kecelakaan dan kemacetan dapat ditangani secara cepat oleh tim gabungan di lapangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Polres Pasaman Barat maksimalkan Satgas Pangan memastikan stok dan stabilitas harga pangan menjelang Lebaran. Sementara itu membantu masyarakat kurang mampu, Polres menggelar bazar pangan murah. Memastikan stok dan harga pangan serta bahan kebutuhan pokok penting lainnya aman saat Ramadan dan Lebaran. Polres Pasaman Barat maksimalkan tim Satgas Pangan. Pengawasan lapangan dan peninjauan hingga distributor terus dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan. Pengawasan tersebut dimulai dari level terbawah hingga ke jalur distribusi. Hingga saat ini petugas memastikan belum ada hal yang mengkhawatirkan dan stok pangan di pasar masih sangat aman. Sementara itu untuk menekan harga di tengah inflasi dan kenaikan sejumlah komoditi pangan, Polres Pasaman Barat menggelar bazar pangan murah dengan menyediakan sejumlah item bahan pangan di depan Mapolres Pasaman Barat Sabtu pagi. Setiap item pangan disubsidi oleh kepolisian. Satu karung beras SPHP 5 kg dijual Rp62.000, sementara itu gula Rp18.000 per kilogram, telur Rp45.000 per 30 butir, dan cabai merah Rp35.000 per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogram, dan khusus gas LPG hanya dibanderol Rp15.000 per tabung 3 kilogram. Dalam rangka menjaga stok atau sembako yang ada, memang kita ada tim Satgas Pangan sudah bergerak dan selalu monitor perkembangan harga yang di lapangan, bersama melaksanakan sidak bersama Forkopimda juga. Dan alhamdulillah saat ini masih terjamin ataupun masih stok masih cukup dan belum ditemukannya ada kegiatan atau penimbunan yang mungkin saya lakukan wewenang itu. Untuk dalam rangka menjelang Idul Fitri dan dalam rangka untuk mencukupi ataupun memberikan harga yang lebih murah yang ada di pasar. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan kegiatan bazar murah tersebut dan berharap bisa digelar beberapa kali dan dilaksanakan di sejumlah polsek lain agar bisa menyentuh semua kalangan masyarakat. Minyak, gula. Kalau minyak tuh harganya gimana Bu tadi? 16.000 minyak kita. Itu sama dengan pasar tuh mana Bu? Pasar 18.000. Oh, berarti semua disubsidi? Iya. Oh, pendapat Ibu dengan subsidi ini bagaimana Bu? Ya, silakan dipilih Bapak-bapak Ibu-ibu. Masih bersama kita. Membantu lah Bu ya. Kapolres Pasaman Barat akan menambah jumlah bahan pangan jika permintaan masyarakat terus meningkat. Petugas juga menambah mie instan dan sejumlah bahan pokok penting lainnya yang dibutuhkan saat Lebaran nanti dan dijual dengan harga subsidi. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, demikianlah Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Naso Sabita. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.